Alhamdulillahilladzi amarana bin nahdah wa nahana 'anil mufarraqah wal mukhallafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Kasubag TU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Bapak-bapak Kasih, lengkap Pak Kasih kita, kecuali Pak Kasih PHU yang masih acara sampai hari ini, Ketua Pokjawas yang juga guru kita dalam membimbing tilawatil Quran, Bapak-bapak dan Ibu pengawas JFT, JFU, tenaga honorer, ASN Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apel pagi tadi, kita langsung mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini, kegiatan tahsinul Quran. Memang kita atur setiap Jumat itu ada program-program untuk pembenahan diri kita. Kita berdoa kepada Allah semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita dan bagi lembaga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu-ibu, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubag, Bapak-bapak Kasih, Ketua Pokjawas, dan kepada kita semua yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, kita ingin menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu di dalam Islam tidak ada lain, yaitu orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi kita ini orang-orang terbaik ini. Mengajar Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran ini. Ini kalau kita pelajari Al-Quran itu luar biasa. Satu surat saja orang tak bisa bikin itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim bimithli. Satu surat tak bikin yang bisa seperti Al-Quran ini, enggak bisa orang bikin. Nah, itu tadi kita belajar tilawah, irama. Apabila Al-Quran ini dibaca, direnungi, apalagi diamalkan, kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu-ibu, mari kita lanjutkan komitmen program-program yang bagus ini. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi dengan membaca kitab dan berikutnya. Bapak dan Ibu-ibu, untuk informasi tentang program-program di Kementerian Agama, jadwal-jadwal kita satu-satunya di Sumatera Barat yang memiliki Man Insan Cendikia. Saya baca tadi itu di WA-nya, Man Insan Cendikia Padang Pariaman sekarang ini dari sisi pendaftaran PPDB-nya itu nomor 2 di Indonesia. Setelah Gorontalo, orang memilih nomor 1 Gorontalo. Itu ada sekitar hampir 2.000 orang di Gorontalo mendaftar. Untuk Man Insan Cendikia Padang Pariaman itu sudah mencapai jumlahnya 1.800. Sehingga untuk ujiannya, seleksinya tanggal 23 itu tidak bisa cukup di Manice saja, dipakai juga nanti salah satu madrasah sanawiyah kita ya.
Di Manice itu kapasitasnya sudah pakai sampai 4 tahap itu. Komputer yang tersedia, ruangan yang tersedia itu bisa menampung hanya sekitar 1.400-an. Nah, terpaksa kita pakai satu lagi MTSN 02 Kambar, mungkin bisa juga nanti dipakai di sana sekitar menampung 250 orang. Jadi luar biasa itu animo masyarakat sekarang untuk masuk ke madrasah yang notabene itu adalah lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu Bapak dan Ibu-ibu, lembaga pendidikan yang kita bina itu sekarang itu sudah menjadi rebutan orang, pilihan utama. Lah tidak bisa masuk ke madrasah lain baru masuk ke sekolah lain. Dan ini yang harus kita pertahankan. Karena itu terima kasih Penmat, kawan-kawan di Penmat, pengawas dan kita semua yang tetap, ini tugas kita menjaga image ini, menjaga trust, nama baik madrasah. Karena memang masyarakat sekarang ini lebih yakin dia ke madrasah itu. Karena memang banyak faktor itu. Nuansa agamanya lebih tinggi di sana, mereka merasa nyaman. Apalagi di madrasah-madrasah yang punya program boarding school. Anak-anak juga bisa dibina di asramanya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, program direktif Bapak Kakanwil kita, Provinsi, Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Barat, itu pertama wisuda tahfizul Quran, dan tahun ini target itu Sumatera Barat 12.000. Itu baru di kalangan madrasah. Nah, belum lagi di pendidikan agama di sekolah. Di rencana kita itu sesuai dengan jadwal yang diberikan awal, Pak Kanwil langsung nanti yang akan mewisuda. Kita sekitar 634. Tapi karena jadwal beliau rencananya tanggal 26, beliau juga ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, mungkin kita undur. Ya, kita tunggulah jadwal dari Pak Kanwil nanti. Jadi sekaligus nanti itu penyerahan SK secara resmi. Namun demikian, informasi dari bidang penaizawa, karena kita itu dipacu penyerapan anggaran, realisasi anggaran, kita sudah bisa membayarkan honor dari penyuluh honorer ini, karena SK-nya sudah di sini. Kan dia diminta fotokopi SK-nya, nomor SK-nya. Tidak bisa kita mintakan mungkin Januari, Februari, biar realisasi kita bisa meningkat. Begitu juga tentang TPG. Daerah lain juga sudah memintakan itu. Kita baru pada kisaran kemarin realisasinya 4%. 4% rata-rata Padang Pariaman itu. Jadi kita targetnya itu di triwulan 1 itu 25%. Untuk mengejar ini mari sama-sama ini Bapak dan Ibu-ibu, ini kita pacu ini. Bagaimana realisasi anggaran kita semakin baik ke depannya. Jadi mohon ini kawan-kawan di sama-sama kita, bukan saja di keuangan itu, tentu bahan-bahan yang dibutuhkan perlu prosesnya dari seksi. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, kemudian 5 amanah Menteri Agama sekarang ini kita sudah laksanakan, ya, terutama yang baru itu adalah tentang manasik haji sepanjang masa. Nah, ini sudah diwujudkan oleh KUA bersama penyuluh agama, maka mereka walaupun anggaran untuk manasik itu belum ada, biasanya yang memberikan manasik itu pemerintah, itu 8 kali melalui KUA, nanti anggarannya 2 kali melalui Kemenak, itu dananya belum turun. Nah, tapi mereka mensikapi ini sudah mengadakan manasik haji.
Karena itu kita berikan apresiasi, terima kasih khususnya lagi kepada guru-guru pembimbing yang memang sudah dilatih itu, mereka punya sertifikat pembimbing ya tanpa dibayar. Ya, mereka ini hadir bersama-sama kita, salah satunya ini Pak Aswad, ya, Asrul Aswad. Ya, tapi kita juga kemarin Bapak dan Ibu-ibu belum berhasil ya. Kita banyak yang mengikuti seleksi untuk jadi petugas. Ternyata saya baca kemarin di surat dari Kanwil itu belum ada dari ASN Kemenak Padang Pariaman yang lulus tahun ini sebagai pendamping jamaah. Nah, ini satu sisi ini sudah takdir, di sisi lain tentu kita perlu evaluasi ini. Ya, karena memang usaha itu tidak pernah mendustai hasil. Nah, mungkin usaha kita kurang. Gitu. Karena saya lihat nilai itu dibanding di provinsi, ya, untuk PPIH Saudi non-quoted itu nilai Padang Pariaman itu Ibu Sri Herlina nilainya 72 tapi belum 75. Rupanya yang dipanggil untuk tes ke provinsi itu nilainya harus 75 ke atas. Ya, sedikit lagi Ibu An. Ketek lain. Tonton tahun ketiga. Kalau tidak tahun ketiga tahun sih lagi. Tapi kita berusaha Bapak dan Ibu. Dan saya dalam rapat kemarin itu mengusulkan agar untuk teladan-teladan, karena ada surat dari Dirjen Bimas Islam ketika saya acara di Jakarta kemarin itu agar diadakan jalur bagi mereka, baik penyuluh teladan, kuah teladan, kemudian ada menulis ini karya tulis ilmiah penghulu teladan. Nah, jangan diikutkan dengan jalur biasa. Kalau jalur biasa, beginilah kondisinya. Tugas akan dipertimbangkan katanya, akan dipertimbangkan nanti bagaimana supaya untuk teladan-teladan ini ada jalur khusus lah tesnya. Ya, namun demikian, ya Ibu Lis ya sudah berusaha kemarin, ya, walaupun ya namanya usaha itu dari kita, hasilnya tentu tergantung yang maha kuasa nanti. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, jadi kita ada dua teladan ini. Penyuluh teladan kita bersama KUA teladan. Kita tetap mendorong ini. Di samping kalau tidak bisa juga nanti ada jalur khusus itu di jalur biasa, tentu usaha lebih digiatkan lagi. Begitu juga tentang kawan-kawan yang lain, ASN Kementerian Agama, KURTU kemarin sudah berjuang juga. Bapak dan Ibu, ini yang ketiga. Yang keempat yang ingin kami sampaikan adalah sekarang itu kita kan pengelolaan BOS kita sedang diaudit itu. Setelah ini mungkin Kemenak lagi. Nah, karena itu kembali kita ingatkan, mari kita fokus serius ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ceklah oleh kita dulu, baru orang lain menilai. Nah, saya cerita-cerita dengan tim audit kemarin itu, kami ini Pak katanya hanya memeriksa apa yang ada. Nah, ini yang dikasihkan ya, ini kami kasih nilainya. Nah, masih ada kesempatan hari ini untuk melakukan klarifikasi lagi. Jadi hasil dia itu umpamanya ini nggak ada, ini nggak ada. Kalau ada, serahkan. Jadi selama kita proses itu harusnya kita sering-sering tak apa-apa konsultasi dengan mereka. Apalagi kaitannya dengan harus ada pengembalian. Jadi beliau itu bilang sama saya kemarin, terutama kepada madrasah swasta, itu jumlah santri atau jumlah siswanya. Itu aja masalahnya. Jumlah penerima BOS itu di sini umpamanya dibilangnya 100.
tahu-tahu jumlah siswanya itu tidak sampai 50 orang. Itu berapa mereka harus mengembalikan itu? Seharusnya kalau siswanya itu kurang, mereka bikin berita acara dikembalikan uangnya. Kembalikan. Yang kedua, ada pembelian barang umpamanya tidak ketemu kwitansinya. Nah, itu dianggap kita berarti tidak ada ini buktinya. Nah, tapi masih ada hari ini, ya, hari ini menjelang nanti jam 2 itu melakukan ekspos. Kalau sudah diekspos nanti itu kita harus selesaikan. Ya, jadi kita berharap nanti ini sudah ada sebagian kepala madrasah yang hadir. Kemarin sudah diserahkan kepada mereka, itu hasil sementara lah pemeriksaan mereka. Mereka hanya mengecek nawa agian. Nah, kalau tidak bertamu ikut tanda terimanya, berarti ini mengembalikan kita dibikinnya. Tidak lengkap ini. Tidak ada surat ini, tidak ada ini. Nah, makanya ini pelajaran juga bagi kita agar hati-hati dan dokumen-dokumen itu diarsipkan dengan baik. Saya ingatkan khusus lagi di kepegawaian nanti, ini kabarnya audit versi 2.0 itu, kinerja berbasis TUSI. Nah, itu kuncinya di kepegawaian nanti itu. Ya, samping kita semua juga. Jadi mulai dari laporan kegiatan harian, ya, mana hari ini apa yang kita kerjakan, setelah itu ada SOP kita dalam bekerja itu, nah, ditambah lagi pelaksanaan kegiatan, mulai perencanaannya, pelaksanaannya, mana dokumennya, kemudian pelaporannya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu-Ibu, ini kita tidak perlu cemas pula, karena memang ini sudah sebegitu aturannya. Kita tinggal melaksanakannya. Kemudian Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, memang jadi kegiatan manasik sepanjang masa yang diperintahkan oleh kebijakan dari Kementerian Agama tahun ini sudah kita sikapi, kita berikan apresiasi ini kepada kawan-kawan yang melaksanakan ini. Kemudian jadwal kita dari imigrasi paspor haji itu kita hari Sabtu besok. Jadi sekarang sudah mulai pengurusan dokumen. Itu tugas kita di Kementerian Agama. Kita dampingi mereka, ya, bukan tugas yang lain-lain itu. Memang kita yang mendampingi nanti. Sehingga nanti paspor ini, dokumen-dokumen itu bisa terpenuhi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setelah paspor nanti biasanya pengurusan visa lagi. Memang paspor itu diminta sebagai bahan mengurus visa. Dan kita dapat kemudahan lagi tahun ini, visa itu kita tidak ke Jakarta lagi, di Kanwil saja lagi. Banyak lagi inovasi tahun ini, antara lain fast track. Kalau dulu hanya dari Jakarta, sekarang sudah meningkat ke Surabaya. Mungkin nanti embarkasi lain seperti itu. Fast track itu artinya begitu jamaah sampai di bandara, itu langsung naik mobil. Langsung naik mobil. Tidak ada lagi pemeriksaan di imigrasi, cap paspor, tidak ada lagi. Semuanya sudah dikerjakan di sini. Itu bagusnya. Nah, kalau embarkasi lain itu masih seperti kemarin kita, tapi sudah banyak perubahan. Tahun kemarin saya mendampingi jamaah. Kalau tahun sebelumnya 2018 masih kita cari barang, koper. Nah, tahun kemarin tidak lagi. Kita begitu sampai, yang ngurus barang sudah ada orangnya, kita langsung, kami dengan Pak Soen Rizal sudah terbantu sekali itu kemarin. Kalau dulu Pak Su sebelumnya itu jamaah itu yang cari di di tempat kedatangan itu, di barang bagasi itu, cari, kelompokkan. Nah, kalau sekarang tidak, sudah ada umal yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi sekarang sudah banyak sekali kemudahan. Jadi Bapak dan Ibu, kita yang di Kemenak, saya juga terima kasih ada inisiatif dari kawan-kawan ini, ada namanya Julo Haji. Sehingga ada yang sudah mendaftar haji, mau julo daftar dapat porsi haji. Bagus itu, program-program seperti itu. Maka kalau bisa bagusnya ada inisiatif seperti itu.
Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang terakhir, pesan dari Pak Kepala Biro kemarin, Biro Keuangan dan BMN, Pak Ali Irfan. Kebetulan juga beliau jadi narasumber waktu saya acara di Jakarta. Tolong dijaga aset Kementerian Agama ini. Jangan sampai ada seperti kasus di mana kata beliau, ada kantor yang dibakar, ada kampus yang dibakar. Itu tidak gampang mendapatkan uang untuk membangun katanya. Jadi kita harus jaga ini, termasuk tanaman ini sudah bagus. Apalagi tadi ada inisiatif lagi kita mau tambah toilet. Mudah-mudahan semua yang kita infakkan, kita wakafkan ini diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita baca terjemahan tentang sedekah jariyah itu kan seperti itu. Lain di Pegunungan Urangjo tetap mengalir pahalanya kepada kita. Jadi kita serahkanlah nanti bagaimana bagusnya kepada panitia, apakah di sini dibangun atau di ujung sana tanahnya juga masih luas, tempat yang sudah didam itu ya mana yang terbaik lah nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.